Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Jadidah dari Lokal F, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang konversi agama, mata kuliah Psikologi Agama dengan dosen pengampu Bapak Dr. Handes Alfian Khairani, MPDI. Jadi, kita harus tahu dulu apa itu konversi agama. Konversi agama menurut Zakia Darajat berarti terjadinya suatu perubahan keyakinan yang berlawanan arah dengan keyakinan semula. Faktor-faktor konversi agama tersebut dapat berupa faktor keluarga, lingkungan tempat tinggal, perubahan status, kemiskinan, dan pendidikan. Faktor penyebab konversi agama yang pertama dari faktor keluarga. Ini disebabkan karena adanya keretakan keluarga, ketidakserasian, berlainan agama, kesepian, kesulitan seksual, hingga kurangnya mendapat pengakuan dari kaum kerabat lainnya. Sehingga kondisi seseorang atau individu yang termasuk dalam keluarga tersebut merasa tertekan atau mengalami tekanan batin karena kejadian-kejadian tersebut. Yang kedua ialah faktor lingkungan tempat tinggal. Ini terjadi pada individu karena merasa dirinya terlempar atau tersingkirkan dari lingkungan tempat tinggal sehingga merasa hidup sebatang kara. Biasanya terjadi pada warga yang terjadi perselisihan atau masalah yang tidak dapat dimaafkan seperti pencurian atau pembunuhan, sehingga individu tersebut itu mendambakan ketenangan dan mencari tempat untuk bergantung agar kegelisahan yang pada batinnya itu hilang. Yang ketiga ialah faktor perubahan status. Biasanya faktor ini terjadi secara mendadak, seperti karena kawin dengan orang berlainan agama, perceraian, atau keluar dari sekolah, ataupun perkumpulan, dan lain sebagainya. Yang keempat, faktor kemiskinan, di mana kondisi sosial dan ekonomi yang sulit, serta kebutuhan mendesak akan sandang dan pangan, ini juga mempengaruhi individu untuk melakukan konversi agama, dan biasanya dilakukan oleh masyarakat awam yang miskin. Yang kelima, faktor pendidikan, di mana anak didik dari sekolah lebih condong akan masuk agama yang dipeluk pendirinya. Di sini, bisa saja anak didik tersebut termotivasi kepada pendiri yayasan karena berhasil telah mendirikan sebuah tempat pendidikan, yaitu sekolah. Dan bisa saja anak didik tersebut menyangka bahwa Tuhan atau agama yang dianut oleh pendiri tersebut baik, sehingga pendiri tersebut dapat mendirikan sebuah sekolah. Selanjutnya, proses dan konversi agama. Ada beberapa proses dalam konversi agama ini. Yang pertama, masa tenang pertama, di mana segala sikap dan tingkah laku kita ini acuh tak acuh terhadap agama. Biasanya ini dilakukan oleh orang yang tidak peduli atau tidak melakukan perilaku keagamaan, seperti meninggalkan sholat, meninggalkan amalan-amalan ibadah lainnya. Yang kedua, masa ketidaktenangan. Di sini muncullah konflik atau pertentangan batin, sehingga batin itu terasa berkecamuk, membuat individu ini hatinya menjadi gelisah, kecewa, atau putus asa. Yang ketiga, merupakan puncak daripada proses konversi agama ini, yaitu individu tersebut merasa mendapatkan petunjuk dari Tuhan
sehingga permasalahan-permasalahan yang ada pada dirinya ini terasa hilang dan muncullah semangat dan kekuatan yang baru. Yang keempat, keadaan tenang dan tentram, sehingga timbul keadaan jiwa yang baru. Individu ini merasa aman, damai pada hatinya, dan segala permasalahannya itu lepas karena telah melakukan konversi agama. Dan proses konversi agama yang terakhir ini ialah ekspresi konversi dalam hidup, yaitu di mana pengungkapan konversi agama dalam bentuk tindakan, seperti apabila seorang muslim berpindah agama dari muslim ke non-muslim, misalnya agama Kristen. Nah, individu tersebut melaksanakan perilaku-perilaku keagamaan dalam agamanya yang baru, yaitu agama Kristen. Itulah penjelasan dari saya tentang konversi agama. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.